Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, perkenalkan saya Alil Wafa. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum Fisika Dasar 1 dengan judul Ayunan Fisis. Untuk modulnya dapat kalian unduh melalui link yang ada pada deskripsi di bawah ini. Sebelum kita mulai praktikum, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari praktikum ayunan fisis ini sendiri. Tujuan yang pertama yaitu kita mengetahui konsep dari ayunan fisis sendiri, kemudian kita dapat menentukan pusat massa dari batang homogen berlubang, dan kita juga dapat menentukan pusat massa dari benda tegar tak beraturan, serta kita dapat mengetahui percepatan gravitasi melalui percobaan ayunan fisis ini. Oke, selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ayunan fisis. Yang pertama ada tiang ayunan fisis beserta dengan poros penggantungnya. Kemudian ada butsur derajat, ada benda tegar tidak beraturan, ada batang homogen berlubang-lubang, ada keping logam silinder, meteran, neraca Ohaus, beban tambahan 1000 gram, dan juga beban tambahan 500 gram. Dan yang terakhir ada HP. Pastikan di dalamnya terdapat stopwatch. Pada praktikum ayunan fisis ini kita menggunakan 2 kali percobaan. Untuk percobaan yang pertama yaitu menentukan percepatan gravitasi menggunakan batang homogen, dan percobaan yang kedua menentukan percepatan gravitasi menggunakan ayunan benda tegar tak beraturan. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu menentukan percepatan gravitasi menggunakan batang logam homogen. Yang pertama, terlebih dahulu kita menimbang batang homogen yang berlubang ini menggunakan neraca Ohaus. Terlihat mula-mula pada skala 0. Selanjutnya kita letakkan kepada skala maksimal. Karena pada skala maksimal untuk menimbang batang homogen ini tidak cukup, kita menggunakan beban tambahan. Nah, untuk beban tambahan sebenarnya ini tertulis beratnya 147,5 gram. Namun pada prinsip kesetimbangan momen gaya, di mana untuk beban 147,5 gram ini jika kita letakkan di sini dengan panjang lengan sekian, seolah-olah ini terbaca 500 gram. Oke, selanjutnya kita menggunakan beban tambahan 500 gram ini, kita timbang batang homogennya. Kita letakkan pada 400. Untuk massa dari M1 atau batang logam bisa kalian lihat berdasarkan dengan skala dari neraca Ohaus. Selanjutnya kita menimbang keping logam silinder beserta dengan skrupnya. Sebelumnya kita nolkan terlebih dahulu untuk skala pada neraca Ohaus. Kita lepas beban tambahannya. Oke.
Yang pertama kita menimbang skrupnya. Bisa Anda lihat untuk massa dari skrup keping logam silinder. Selanjutnya kita menimbang keping logam silinder. Terlebih dahulu kita menurunkan skrupnya. Kita nolkan skalanya lagi. Kita timbang untuk keping logam silinder satu persatu. Kita coba ke skala maksimal. Karena masih belum bisa menimbang dari keping logam silinder, kita tambahkan massa tambahan. Ini untuk yang 500 gram tadi. Masih belum cukup, kita tambah lagi untuk yang 1000 gram. Untuk berat asli dari massa tambah 1000 gram ini adalah 295 gram. Sama prinsipnya dengan yang 500 gram tadi. Kita ukur. Untuk massa dari keping logam silinder yang pertama bisa kalian lihat. Selanjutnya kita menimbang keping logam silinder yang kedua. Kita turunkan terlebih dahulu. Kita nolkan skalanya dan kita timbang untuk keping logam silinder yang kedua. Kita coba skala maksimal. Karena masih belum cukup, kita gunakan beban tambahan 1000 gram dan juga 500 gram seperti pada keping logam silinder yang pertama. Kita atur skalanya sampai ke posisi setimbang. Bisa kalian lihat untuk massa dari keping logam silinder yang kedua. Setelah kita menimbang keping logam silinder, kita jumlahkan untuk massa M2, yaitu massa skrup keping logam silinder pertama dan juga keping logam silinder kedua. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengukur panjang X1, yaitu panjang dari setengah batang homogen. Untuk panjang dari batang homogen kita ukur menggunakan meteran. Bisa dilihat untuk panjang keseluruhan dari batang homogen
Setelah kita mendapatkan X1, selanjutnya kita mencari X2, yaitu panjang dari ujung batang homogen sampai ke poros dari keping logam silinder, di mana dari lubang batang homogen ini akan kita letakkan keping logam silinder. Kita taruh keping logam silinder pada lubang batang homogen. Selanjutnya kita ukur panjang X2 mulai dari ujung batang homogen sampai ke poros logam silinder. Setelah kita mendapatkan X2, kemudian kita menentukan pusat massa dari batang homogen ini dengan rumus XPM sama dengan X1 kali M1 ditambah X2 dikali M2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Setelah kalian dapatkan pusat massa dari batang homogen ini, selanjutnya kita pasangkan batang homogen ini ke poros dari tiang ayunan fisis. Untuk selanjutnya yaitu mengukur panjang L, di mana L akan kita variasikan sebanyak 4 kali. Untuk yang pertama yaitu L1. L1 adalah panjang mulai dari poros ayunan fisis sampai kepada pusat massa, di mana setelah kita hitung menggunakan rumus XPM, pusat massa kita peroleh dengan panjang 0,78 meter. Kita ukur kira-kira dari panjang batang homogen menuju ke 0,78 meter, seperti yang sudah terlihat dan sudah ditandai dengan label berwarna putih tepat di atas labelnya, 0,78 meter. Ini untuk pusat massanya. Kemudian kita hitung untuk panjang L1, yaitu mulai dari poros sampai ke pusat massa. Untuk panjang L1 dapat kalian lihat dari poros ke pusat massa. Selanjutnya kita simpangkan batang homogen sebesar 5 derajat. Kita ukur menggunakan busur derajat. Kita simpangkan sebanyak 10 kali ayunan dan kita catat waktunya menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk waktu yang pertama, kita lakukan sebanyak 3 kali dalam pengukuran waktunya. Untuk selanjutnya kita menghitung T2, kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita hitung 10 kali ayunan dan mencatatnya dalam stopwatch.
Untuk T2 kita dapatkan selanjutnya kita simpangkan sekali lagi untuk panjang L1. Kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kemudian kita ayunkan sebanyak 10 kali ayunan dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Untuk T3 kita dapatkan setelah kita dapatkan T1, T2, dan T3 untuk variasi L1, kemudian kalian rata-ratakan dari ketiga waktu tersebut. Selanjutnya kita variasikan untuk panjang L, yaitu L2, di mana L2 merupakan panjang dari poros penggantung sampai ke pusat massa. Kita hitung menggunakan meteran. Untuk panjang L2 dapat kalian lihat setelah itu kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita simpangkan sebanyak 10 kali ayunan dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Untuk waktu T1 diperoleh selanjutnya untuk T2 kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita catat 10 kali ayunan menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk T2 sebesar kemudian kita hitung untuk yang T3. Kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita hitung selama 10 ayunan menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk T3 Oke, selanjutnya kita mengubah panjang L dari L2 menjadi L3. Kita ubah porosnya, kemudian kita hitung panjang L3 mulai dari poros ayunan fisis sampai ke pusat massa. Untuk panjang L3 dapat kalian lihat
Setelah itu kita hitung untuk waktu T1-nya. Terlebih dahulu kita simpangkan 5 derajat dan kita ayunkan sebanyak 10 kali ayunan. Kita catat menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk waktu T1 pada variasi L3. Selanjutnya kita hitung untuk T2. Kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita hitung 10 kali ayunan menggunakan stopwatch. Untuk T2 kita dapatkan selanjutnya kita hitung waktu untuk T3. Kita simpangkan 5 derajat. Kita ayunkan sebanyak 10 kali dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Kita dapatkan untuk T3 selanjutnya kita ubah untuk panjang L dari L3 menuju ke L4. Untuk L4 sendiri yaitu panjang dari poros ayunan fisis sampai ke pusat massa. Kita ukur menggunakan meteran. Kita dapatkan untuk L4 selanjutnya untuk L4 kita hitung waktu untuk T1. Kita simpangkan terlebih dahulu menggunakan busur derajat sebesar 5 derajat. Kita ayunkan sebanyak 10 kali ayunan dan mencatat waktunya ke dalam stopwatch. Untuk T1 kita dapatkan selanjutnya kita menghitung untuk waktu T2. Kita simpangkan 5 derajat. Kemudian kita ayunkan sebanyak 10 kali ayunan dan mencatatnya menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk waktu T2-nya kemudian kita menghitung T3 untuk variasi L4.
Kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita ayunkan sebanyak 10 kali dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Kita dapatkan waktu untuk T3. Setelah kita mendapatkan data-data pengamatan tadi, silakan kalian membuat tabel pengamatan sesuai dengan data yang telah kita dapatkan. Dan selanjutnya hitunglah percepatan gravitasi menggunakan persamaan rumus G yang ada di modul. Selanjutnya analisislah praktikum ini menggunakan ralat grafik. Untuk percobaan kedua yaitu menentukan percepatan gravitasi menggunakan benda tegar tak beraturan. Yang pertama, kita menentukan pusat massa dari benda tegar ini sendiri. Yaitu yang pertama kita melubangi di setiap ujung dari benda tegar ini. Terlihat sudah terdapat 5 lubang yang sudah kita lubangi. Kemudian kita kaitkan ke dalam poros ayunan fisis, mulai dari lubang yang pertama, setelah itu kita tarik garis lurus mulai dari poros sampai ke bawah lurus. Kemudian kita pindah ke poros yang kedua. Kita tarik garis lurus. Setelah itu kita pindah ke poros yang ketiga. Kita tarik garis lurus. Pindah ke poros yang keempat. Tarik garis lurus. Kemudian poros yang kelima. Tarik garis lurus. Setelah kalian menghubungkan garis lurus dari kelima poros tersebut, maka akan kalian dapatkan titik temu dari kelima garis tersebut. Nah, titik temu tersebut merupakan pusat massa dari benda tegar tersebut. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan variasi L1, L2, L3, dan L4. Oke, karena pada benda tegar ini memiliki massa yang lebih ringan daripada batang homogen, kita menggunakan yang semula tadi ayunan fisis, menggunakan tiang ayunan fisis. Sekarang kita menggunakan batang statif seperti yang ada pada praktikum ayunan matematis. Oke, untuk selanjutnya kita memvariasikan panjang L1. Untuk panjang L1 sendiri kita ukur mulai dari poros sampai ke pusat massa dari benda tegar. Kita ukur menggunakan meteran dan dapat dilihat untuk panjang L1 selanjutnya kita simpangkan 5 derajat kita ayunkan sebanyak 10 kali ayunan, lalu kita hitung menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk waktu T1.
Selanjutnya untuk T2 kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita hitung selama 10 kali ayunan menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk waktu T2. Selanjutnya untuk T3 kita simpangkan lagi sebesar 5 derajat. Kita ayunkan sebanyak 10 kali ayunan dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Kita dapatkan untuk T3. Oke, selanjutnya untuk variasi L2 kita ubah dari L1 menuju ke L2 dengan memindahkan poros ke poros yang kedua. Untuk mengukur panjang L2 sendiri kita ukur mulai dari poros sampai ke pusat massa pada benda tegar. Kita lihat untuk L2 Oke, selanjutnya kita simpangkan 5 derajat untuk T yang pertama. Kita simpangkan sebanyak 10 kali ayunan dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Untuk T1 nya kita dapatkan selanjutnya kita simpangkan lagi untuk T2. Simpangkan sebesar 5 derajat dan ayunkan sebanyak 10 kali ayunan serta catat menggunakan stopwatch. Kita peroleh untuk T2 selanjutnya untuk T3 kita simpangkan lagi sebesar 5 derajat. Lalu kita ayunkan 10 kali dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Kita dapatkan untuk T3. Setelah itu kita variasikan untuk L-nya dari L2 ke L3. Kita ubah porosnya ke poros yang ketiga. Kemudian kita ukur menggunakan meteran dari poros ke pusat massa. Kita dapatkan untuk L3-nya selanjutnya kita mencari T1, menyimpangkannya sebesar 5 derajat
Kemudian mengayunkan sebanyak 10 kali menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk T1 kemudian kita lanjutkan untuk T2. Kita simpangkan sebesar 5 derajat. Kita ayunkan sebanyak 10 kali dan mencatatnya menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk T2. Selanjutnya untuk T3. Kita simpangkan lagi sebesar 5 derajat. Selama 10 kali ayunan dan mencatatnya ke dalam stopwatch. Kita dapatkan untuk T3. Selanjutnya untuk variasi L4. Kita ubah dari poros ketiga ke poros keempat. Selanjutnya kita ukur L4 nya dari poros ayunan fisis ke pusat massa dari benda tegar. Kita dapatkan untuk L4 nya selanjutnya kita hitung untuk T1 dengan menyimpangkan sebesar 5 derajat. Mengayunkan selama 10 kali ayunan dan mencatatnya menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk T1. Kemudian untuk T2 kita ayunkan sebesar 5 derajat selama 10 kali ayunan. Mencatatnya ke dalam stopwatch. Kita dapatkan untuk T2. Kemudian yang terakhir yaitu T3. Kita simpangkan kembali sebesar 5 derajat. Dan kita N-kan sebanyak 10 kali. Kita hitung menggunakan stopwatch. Kita dapatkan untuk hasil dari T3. Setelah data pengamatan kita peroleh secara keseluruhan, selanjutnya yaitu kalian buat
tabel pengamatan dan memasukkan semua yang sudah kita peroleh dari data tersebut ke dalam tabel pengamatan tersebut. Setelah itu kalian menghitung percepatan gravitasi menggunakan persamaan G, di mana persamaan tersebut sudah tercantum di dalam modul. Selanjutnya kalian analisis praktikum ayunan fisis pada benda tegar ini menggunakan analisis grafik. Sekian praktikum ayunan fisis kali ini. Saya Ariel Wafa, mohon pamit undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fisika, be excellent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.